Himadiksatrasia IKIP Siliwangi merupakan organisasi di bawah naungan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Himadiksatrasia IKIP Siliwangi bersifat intern perguruan tinggi yang ilmiah, profesional, dan kekeluargaan, yang berpegang pada prinsip kemandirian organisasi. Himadiksatrasia IKIP Siliwangi bertujuan untuk menjaga keutuhan dan mempererat tali silaturahmi persaudaraan antar mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi untuk mengembangkan bakat dan potensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, memfasilitasi segenap kepentingan mahasiswa dalam bidang keorganisasian Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta menciptakan mahasiswa bernalar kritis, aktif, kreatif, dan dinamis dalam kegiatan akademis dan kemahasiswaan. Himadiksatrasia berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pemersatu seluruh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Siliwangi, sebagai perwakilan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan mengembangkan serta membina potensi yang dimiliki mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Kami, Badan Pengurus Harian Himadiksatrasia IKIP Siliwangi, bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, controlling, koordinasi, dan pengembangan serta peningkatan mutu, administrasi, dan keuangan. Serta kami bertanggung jawab untuk membangun hubungan internal dan eksternal organisasi Himadiksatrasia. Saya, Ketua Umum Himadiksatrasia, memiliki tugas untuk memimpin dan melaksanakan fungsi organisasi, mengatur pembagian tugas kepengurusan, dan yang terakhir, saya bertugas untuk mampu bertindak serta bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam menyikapi masalah yang dihadapi oleh organisasi Himadiksatrasia IKIP Siliwangi. Saya, Wakil Ketua Umum Himadiksatrasia 2022, memiliki tugas dan fungsi yang pertama, membantu Ketua Umum Himadiksatrasia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ketua Umum Himadiksatrasia untuk setiap bidangnya. Dan yang terakhir, mampu untuk memberikan aspirasi ataupun masukan kepada Ketua Umum Himadiksatrasia dalam setiap kegiatan.
Saya Sekretaris Umum Himadik Satrasia memiliki tugas yang pertama, melaksanakan dan merencanakan administrasi keorganisasian. Dan yang kedua, melaksanakan dan membantu tugas yang diberikan kepada saya dari Ketua Umum Himadik Satrasia. Saya, Bendahara Umum Himadik Satrasia, bertugas untuk yang pertama, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya dalam hal pengaturan keuangan organisasi. Dan yang kedua adalah melaksanakan dan membantu tugas yang diberikan oleh Ketua Umum Himadik Satrasia. Himadik Satrasia selalu ada. Bidang kesekretariatan memiliki tupoksi mengkondisikan lingkungan kesekretariatan secara asri, yaitu aman, sejahtera, rapih, dan indah. Di kesekretariatan sendiri memiliki 8 program kerja. Yang pertama adalah PENA, yaitu pengarsipan administrasi. Yang kedua, ada piket pengurus. Yang ketiga, ada pencatatan inventaris. Lalu yang keempat, ada pencatatan peminjaman. Yang kelima, ada buku induk pengurus. Yang keenam, buku induk demisioner. Yang ketujuh, workshop kesekretariatan. Yang kedelapan, pedoman administrasi Himadik Satrasia. Kemudian, bidang kesekretariatan memiliki 2 subbidang, yaitu yang pertama subbidang administrasi, lalu yang kedua ada subbidang sarana dan prasarana. Bidang kewirausahaan Himadik Satrasia memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di bidang kewirausahaan. Kemudian, menjaga keuangan kas himpunan agar tetap stabil. Kemudian, menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian bidang kewirausahaan sendiri memiliki 2 subbidang. Yang pertama ada subbidang ekonomi kreatif dan juga ekonomi bisnis. Kedua subbidang tersebut memiliki program kerja yang akan menunjang keberlangsungan akan tugas pokok dan fungsi dari bidang kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama dari ekonomi kreatif memiliki 3 program kerja. Yang pertama itu ada memo kewirausahaan, sayembara desain produk, dan juga lomba video iklan. Kemudian dari ekonomi bisnis ada 2 program kerja, ada Paid Promote dan juga Danus. Pokok dan fungsi yaitu menumbuh kembangkan potensi, minat, dan bakat mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam bidang olahraga. Bidang olahraga mempunyai 2 subbidang. Yang pertama, subbidang pengembangan dan pembinaan olahraga. Kedua, subbidang motivasi dan jasmani. Dan bidang olahraga juga memiliki 4 program kerja. Yang pertama ada Posima, kedua pesan jasmani, ketiga olahraga rutin, dan yang terakhir tips and trik olahraga. Sekian pemaparan dari kami. Bidang olahraga, Sehat bersama bidang olahraga. Tekinfo merupakan singkatan dari teknologi informasi yang mempunyai tupoksi menyebarkan informasi akademik maupun non-akademik yang berada di luar kampus maupun di dalam kampus, serta menumbuh kembangkan minat dan bakat mahasiswa. Di dalam bidang Tekinfo terdapat 2 subbidang. Yang pertama ada subbidang multimedia dan subbidang humas. Di dalam subbidang multimedia terdapat 3 program kerja. Yang pertama, diskusi multimedia, pembuatan banner, dan pembuatan website. Di dalam subbidang humas terdapat 2 program kerja. Yang pertama, pesan motivasi dan juga Majilen, majalah dinding online. Ini tugas pokok fungsi yaitu meningkatkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang agamis melalui kegiatan-kegiatan yang religius. Di bidang kerohanian mempunyai 2 subbidang yaitu subbidang keagamaan dan subbidang sosial. Di mana subbidang keagamaan mempunyai manfaat yaitu untuk meningkatkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang religius melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang kedua yaitu subbidang sosial, yaitu meningkatkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam menumbuh kembangkan jiwa realitas sosialnya dalam kegiatan yang kemanusiaan. Dan program kerja bidang kerohanian yang pertama dalam program jangka panjang yaitu kita mengadakan infak dan pesan rohani. Yang kedua yaitu program jangka pendek
yang mana program jangka pendek ini merupakan program yang dilakukan hanya dalam 3 bulan sekali. Yang pertama yaitu PHBI yang merupakan peringatan Hari Besar Islam, serta yang kedua yaitu program kerja bidang kerohanian, kajian, dan yang ketiga yaitu program kerja jangka pendek bakti sosial. Salah satu dari 8 bidang di Himadiksatrasia yang berfokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian dan penelitian kepada masyarakat dan bidang akademik mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terdapat 2 subbidang di bidang pendidikan. Di dalam subbidang akademik terdapat proker pelatihan duta baca, pelatihan duta bahasa, LDMP atau latihan debat mahasiswa PBSI, dan sakil pensi. Adapun proker dari subbidang pengabdian dan penelitian ada bulan bahasa, literasi, webinar bicara publik, dan literasi masyarakat atau SIKAT. PSDO merupakan akronim dari pengembangan sumber daya organisasi yang terbagi menjadi 2 subbidang. Yang pertama, subbidang kaderisasi dan pengembangan yang memiliki tupoksi mempersiapkan regenerasi yang siap melanjutkan tongkat estafet Himadiksatrasia dan mengembangkan potensi serta minat bakat mahasiswa. Yang kedua yaitu subbidang advokasi kritik dan saran yang memiliki tupoksi yaitu menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa menjadi penghubung antara Himadiksatrasia dan Prodi yang berkenaan mengenai informasi akademik maupun non-akademik. Adapun 5 program kerja yang terdapat pada bidang PSDO. Yang pertama yaitu Pilmapres, yang kedua kunjungan kerja, yang ketiga Spartadiksatrasia, yang keempat dekat Himadiksatrasia, dan yang terakhir yaitu MOPH. Tupoksi dari bidang kesenian ialah menumbuh kembangkan minat dan bakat mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di dalam keseniannya. Kami pun memiliki 2 subbidang. Yang pertama ialah subbidang apresiasi dengan program kerja ekspresi seni Siliwangi, lalu juga antologi puisi. Lalu yang kedua, subbidang pembinaan dan pengembangan seni. Di dalamnya juga terdapat 2 program kerja. Yang pertama ialah Sastra Senja, lalu yang kedua Controlling BSO KSSI atau Keluarga Seni Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Haruman selaku koordinator atau Ketua Keluarga Seni Sastra Indonesia yang biasa disingkat dengan KSSI. KSSI sendiri merupakan badan semi otonom di bawah naungan bidang kesenian Himadiksatrasia. KSSI mempunyai beberapa tugas dan fungsi, yang dimana yang pertama, KSSI merupakan wadah untuk minat bakat dan potensi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua, KSSI sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang ketiga, KSSI berfungsi sebagai sarana penyaluran kreasi dalam bidang seni sastra. Itu tugas dan fungsi KSSI. Dan inilah kami Keluarga Seni Sastra Indonesia. KSSI asal. I love myself, but I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I